Terkadang ada yang berpikir begini, gimana ya cara kerja ke Jepang? Nah, daripada kebanyakan mikir, kamu ada di video yang tepat. Tonton sampai habis ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa teman-teman semua. Teman-teman semua apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah mensupport channel ini dengan mengklik tombol subscribe ya teman-teman ya, dan juga sudah memberikan saran dan kritik yang membangun untuk channel ini ya teman-teman ya. Oleh karena itu, bagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya teman-teman ya. Oke, tidak panjang lebar, langsung saja kita ke pembahasan ya teman-teman ya. Let's go. Nah, di tahun 2026 ini kok makin susah ya cari kerjaan di luar negeri, terutama di Jepang ya teman-teman ya. Nah, mungkin salah satu penyebabnya masih banyak bagi teman-teman kita yang minim informasi, dan yang kedua itu masih banyak yang belum mengerti untuk proses dan alurnya teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan coba kulik sampai habis bagaimana prosesnya, alurnya, dan apa saja yang harus dipersiapkan ya teman-teman ya untuk bekerja di Jepang di tahun 2026 ini. Nah, banyak jalur yang bisa kita pergunakan untuk berangkat kerja ke Jepang ini teman-teman ya. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas berangkat ke Jepang dengan jalur mandiri ya teman-teman ya. Apa itu jalur mandiri? Nah, berangkat ke Jepang dengan jalur mandiri itu adalah berangkat ke Jepang dengan melakukan proses dan alurnya secara mandiri atau sendiri ya teman-teman ya. Nah, pada pembahasan ini kita memiliki 2 poin yang harus dibahas ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu apa saja yang harus dipersiapkan, dan yang kedua bagaimana proses dan alurnya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Oke, kita masuk ke pembahasan poin pertama ya teman-teman ya. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama yaitu teman-teman harus sudah punya sertifikat bahasa Jepang ya teman-teman ya. Minimal itu sertifikat JLPT N4 atau JFT Basic A2 ya teman-teman ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Teman-teman harus belajar ya teman-teman ya. Bisa belajar secara mandiri atau bisa masuk kursus ya teman-teman ya. Kalau belajar secara mandiri, teman-teman bisa lihat referensi bukunya yang ini ya teman-teman ya. Banyak itu referensi buku bahasa Jepang setara dengan N4 yang bisa teman-teman pelajari ya teman-teman ya. Persiapan yang kedua teman-teman ya. Oke, persiapan yang kedua itu teman-teman harus sudah punya sertifikat SSW ya teman-teman ya. Sertifikat SSW itu apa? Sertifikat SSW itu adalah kepanjangannya Certificate Skill Worker ya teman-teman ya. Nah, buat apa sertifikat itu? Sertifikat itu digunakan untuk bidang apa yang teman-teman inginkan untuk bekerja di Jepang ya teman-teman ya. Bidangnya banyak ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini, dan teman-teman bisa ikut ujian SSW-nya untuk mendapatkan sertifikat apa yang teman-teman inginkan ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya itu persiapan yang ketiga ya teman-teman ya. Persiapan yang ketiga yaitu teman-teman harus sehat jasmani dan rohani ya teman-teman ya. Apa yang saya maksud teman-teman harus sehat jasmani dan rohani? Teman-teman yang pertama tidak memiliki gejala penyakit serius. Terus yang kedua, teman-teman tidak menggunakan obat-obatan terlarang ya teman-teman ya. Itu udah pasti ditolak ya teman-teman ya. Dan kalau bisa teman-teman tidak merokok ya. Persiapan yang keempat adalah teman-teman harus bisa minimal daily conversation ya teman-teman ya, atau percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Jepang ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memudahkan teman-teman melakukan proses wawancara maupun adaptasi di lingkungan tempat kerja teman-teman ya. Dan menurut saya ini yang terakhir ya teman-teman ya, yang kelima, teman-teman harus sudah punya CV ya teman-teman ya untuk apply jobnya, atau bahasa Jepangnya disebut dengan rirekisho ya teman-teman ya. Itu dalam format bahasa Jepang ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang nggak ngerti gimana cara bikinnya, teman-teman bisa lihat di deskripsi. Oke, itu adalah persiapan apa saja yang harus teman-teman siapkan ya teman-teman ya. Oke, poin yang kedua, apa saja proses dan alurnya ya teman-teman ya. Ini harus teman-teman tonton sampai habis ya teman-teman ya, karena
Saya rasa ini tidak ada yang membahas di channel-channel yang lain ya teman-teman ya. Yang pertama, alur dan prosesnya itu teman-teman bisa cari job desk yang sesuai dengan SSW yang teman-teman miliki teman-teman ya. Alangkah lebih baik teman-teman punya lebih dari satu SSW teman-teman ya. Misalnya teman-teman punya 2 atau 3 SSW, nah teman-teman bisa leluasa mencari pekerjaan dan bidang yang ingin teman-teman lamar ya teman-teman ya. Oke, untuk pencarian jobnya teman-teman itu bisa cari di aplikasi juga ada, dan teman-teman itu bisa cari di Facebook ya teman-teman ya. Sekarang itu sudah banyak grup-grup Facebook yang memposting tentang job-job kerja ke Jepang ini teman-teman ya. Tapi hati-hati scam itu yang pasti teman-teman ya. Teman-teman hati-hati penipuan ya. Teman sekarang itu sudah banyak yang kena penipuan seperti itu. Nah, yang kedua, apa saja alur dan prosesnya? Setelah dapat jobnya, teman-teman itu bisa atur waktu mensetsu atau mendang dengan TSK atau dengan usernya sekalian teman-teman ya. Teman-teman bisa atur waktu untuk proses wawancara teman-teman ya. Nah, itu sebelum wawancara teman-teman harus persiapkan sebaik mungkin bagaimana performance teman-teman pada saat wawancara itu dinilai oleh TSK maupun perusahaan teman-teman ya. Itu yang menentukan teman-teman diterima atau tidaknya. Selanjutnya alur dan proses yang ketiga. Yang ketiga yaitu setelah teman-teman melakukan wawancara, nah teman-teman nanti akan diinfokan melalui TSK apakah teman-teman diterima kerja di perusahaan yang teman-teman apply apa tidak teman-teman ya. Proses yang keempat, jika asumsinya teman-teman diterima di perusahaan yang teman-teman apply, langkah selanjutnya yaitu teman-teman melakukan pemberkasan untuk proses penerbitan COE teman-teman ya. Apa itu COE? COE itu adalah kepanjangan dari Certificate of Eligibility teman-teman ya, atau biasa disebut dengan sertifikat izin tinggal di Jepang teman-teman ya. Apa saja itu berkasnya? Yang pertama berkasnya itu formulir apply COE teman-teman ya. Dan kedua itu CV atau Ririkisho teman-teman dalam bahasa Jepang. Yang ketiga teman-teman harus melakukan medical check up general ya teman-teman ya di rumah sakit domisili teman-teman. Dan pas foto 3,5 kali 4,5 latar putih ya teman-teman ya. Dan yang paling penting itu paspor ya teman-teman ya. Proses yang kelima. Nah, setelah proses pemberkasan untuk penerbitan COE itu udah selesai. Oke, setelah itu teman-teman tinggal tunggu COE-nya terbit. Itu estimasi sekitaran 1 bulan sampai 3 bulan ya teman-teman ya, paling lama ya teman-teman ya. Dan disclaimer kalau teman-teman ex magang ya teman-teman ya, atau pernah magang ke Jepang dengan bidang konstruksi ya teman-teman ya, pastinya itu kalau teman-teman ingin apply COE dengan jalur mandiri itu waktunya bisa lama ya teman-teman ya. Rata-rata estimasi 1 tahun paling lama ya teman-teman ya. Nah, disclaimer, selain bidang konstruksi itu biasanya berkisaran 1 bulan sampai 3 bulan itu COE-nya udah terbit. Oke. Nah, sambil nunggu COE-nya terbit itu kan waktunya panjang itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa gunakan untuk belajar bahasa Jepang biar bahasa Jepangnya makin bagus lagi. Oke, proses yang keenam. Setelah COE teman-teman terbit, pastinya teman-teman senang dong surat izin tinggalnya terbit. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yaitu teman-teman harus melakukan pengurusan visa di Indonesia teman-teman ya, untuk persyaratan imigrasi di Indonesia. Nah, rata-rata itu pengurusan visa di Indonesia itu ya banyak banget kendalanya teman-teman ya, dan persyaratannya itu kalau ngurus sendiri itu susah ya teman-teman ya. Dan satu lagi, waktu sama jaraknya itu dari rumah teman-teman pasti ada yang jauh ya teman-teman ya, ada yang perginya naik pesawat, ada yang perginya naik bus ya teman-teman ya. Saya punya solusi di sini untuk pengurusan visanya ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang berangkat ke Jepang dengan menggunakan jalur mandiri ya teman-teman ya, teman-teman bisa japri ke kontak person di bawah ini untuk melakukan pengurusan visanya ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman setelah COE-nya terbit, teman-teman bisa langsung kontak di nomor ini, dan teman-teman tidak perlu bingung lagi dan susah lagi untuk proses visanya ya teman-teman ya. Oke, pengurusan visa itu ya minimal makan waktu 2 minggu lah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal kontak di nomor ini untuk pengurusan visa. Proses yang ketujuh. Pada proses yang ketujuh ini
ini sebenarnya bisa dibilang fleksibel ya teman-teman ya. Itu pesan tiket pesawat. Biasanya tiket pesawat itu sudah dipesan oleh perusahaan teman-teman ya. Jadi teman-teman gratis berangkat ke Jepangnya, tidak perlu tiket pesawat lagi. Ada juga perusahaan yang tidak menyediakan tiket pesawat ya. Jadi teman-teman beli tiket pesawatnya secara mandiri, oke. Jadi teman-teman harus persiapkan itu. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman ya, proses yang ke-8. Nah, proses yang ke-8 ini bisa kita bilang ini adalah proses finally ya teman-teman ya. Welcome to Japan. Oke. Nah, pada proses ini teman-teman harus persiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk tinggal di Jepang teman-teman ya. Terutama pakaian, oke. Nah, pada pakaian ini di Jepang kan itu ada 4 musim ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman datang sekitaran bulan Desember sampai bulan Maret ya teman-teman ya. Nah, itu masuk musim dingin atau fuyu ya teman-teman ya. Jadi pakaian yang harus teman-teman siapkan itu yaitu pakaian musim dingin ya teman-teman ya. Seperti jaket ya teman-teman ya, baju yang tebal, oke, dan kaos kaki yang tebal, sepatu boot yang tebal tapaknya ya. Oke. Nah, selanjutnya itu obat-obatan. Kalau teman-teman pilek misalnya gitu kan, boleh dibawa gitu beberapa ya, nggak boleh banyak, nanti diambil sama imigrasi bandara, oke. Nah, dan berkas-berkasnya harus dibawa juga, terutama paspor, boarding pass ya teman-teman ya. Teman-teman harus bawa itu dan usahakan tidak lupa ya teman-teman ya. Dan let's go come to Japan. Oke, saya rasa itu saja paling yang harus dipersiapkan dan bagaimana proses dan alurnya. Nah, teman-teman sudah tidak bingung kan? Oke, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar video ini bermanfaat ya teman-teman ya, dan makin berkembang. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Niti kuriti arigatou gozaimashita, dan see you on the next video. Bye-bye.